Lalu tentu saja, setelah itu ya tentu marah ya. Marah karena kata yang paling banyak digunakan adalah Jual, menjual menjual dan data. iya menjual data. Bagaimana kita mau membuat kesepakatan kalau regulasinya sendiri secara internal kita belum jalankan? Bagaimana membuat sebuah kesepakatan kalau badannya sendiri yang seharusnya sudah dibentuk kita belum bentuk gitu loh. Kan sederhana saja, data yang mana yang akan ditransfer? Pakat. Kalau itu tidak bisa dijawab, setidaknya pastikan data yang mana yang tidak bisa ditransfer, yang tidak akan ditransfer. Karena kita harus pastikan perlindungan data pribadi kita dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Mau kasih waktu satu menjelaskan secara komprehensif Betul. bersama-sama menteri sehingga pasti akan masih banyak pertanyaan saya yakin. Tapi paling tidak gitu ya, kekhawatiran-kekhawatiran publik ini bisa dijawab dengan baik gitu. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan kami berdua, Bongga Sadi Chandra dan Mas Nova Mujahid dari Kata Pak D, Politician Academy dan Drone Emprit. Nah, seperti biasa, setiap minggu kita membahas isu-isu yang menjadi pembicaraan publik, utamanya pembicaraan publik di eh, media sosial dan media online. Dan partner setia saya, Mas Nova Mujahid dari Drone Emprit, memiliki data yang cukup lengkap tentang peristiwa-peristiwa apa yang paling banyak dibahas. Dan kita memilih hari ini kita berbicara mengenai masalah transfer data RI ke Amerika Serikat. Kita berbicara nanti tentang yang dimaksud transfer data itu apa kita jual data ke Amerika Serikat. Apa kemudian semua data pribadi dari warga Indonesia akan ada di Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan kedaulatan pangan, bagaimana dengan undang-undang dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi pembicaraan publik yang cukup ramai ya, Mas Nova dalam minggu terakhir ya. Ya, ya. Minggu terakhir memang sangat ramai Pak Mas. Itu kan dipicu oleh rilis dari Gedung Putih tentang Ya, kesepakatan dagang antara Indonesia dengan nah, Amerika. Dalam salah satu betul. kesepakatannya adalah membuka atau mengurangi digital barrier antara Indonesia dan Amerika. Dan Betul. terjemahan dari mengurangi digital barrier itu adalah transfer data. Nah, Nah, ya, ini yang kemudian menjadi permasalahan di Indonesia karena ketika dikatakan transfer data dan tanpa ada penjelasan lebih lanjut, itu membuat publik bertanya-tanya, jangan-jangan data pribadi saya dijual oleh pemerintah ya. kepada Amerika. Kira-kira begitu Pak Bungkas. Kenapa publik banyak merespon tentang hal ini pada pekan kemarin ya? Ya, memang sebelum-sebelumnya isu ini udah ramai beberapa bulan terakhir sejak Ya, apa Donald Trump mengeluarkan kebijakan resiprokal gitu ya. Dan salah satunya di situ Indonesia diberikan tarif yang cukup tinggi. Kemudian masyarakat mendesak untuk Indonesia bisa melakukan negosiasi dan terus dilakukan. Nah, yang menarik, kasus masalah transfer data ini menjadi salah satu bagian. Dan yang juga menarik dari publik adalah pertama kali yang mengumumkan justru dari Gedung Presiden Putih, Trump, bukan dari kita bukan gitu, dari Indonesia, betul. bukan dari Indonesia gitu ya, sehingga kemudian muncul banyak dugaan publik. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, Mas Nova, eh, apakah sudah ada penjelasan dari pemerintah sebetulnya yang dimaksud dengan transfer data itu apa dalam konteks perjanjian resiprokal antara Amerika Serikat dan Indonesia? Iya. Tapi sebelum ke sana, sebelum Hmm, apa yang disampaikan oleh pemerintah, saya ingin nge-review sedikit tentang apa yang ditanyakan oleh publik sebenarnya. Kenapa Oke, ini menjadi ramai? Karena publik bertanya-tanya, apa sih yang maksud dengan
transfer data pribadi seperti yang Pak Bunga sampaikan tadi. Betul. Lalu apa ini artinya data KTP, data SIM, data kesehatan kita Bukan dong. dikirim ke Amerika gitu, dijual Ya. ke Amerika? Apakah itu artinya seperti itu? Hmm. Lalu juga emangnya Amerika dapat dipercaya mengelola data kita? Ya. Emangnya Amerika memiliki perlindungan data yang memadai? Kira-kira begitu pertanyaan-pertanyaan. Banyak sekali. Ya. Terlebih lagi publik juga mengingatkan bahwa Amerika berkali-kali mengalami kebocoran data lembaganya. Betul. Lembaganya mengalami kebocoran data. Jadi eh, wajar kemudian kalau publik bertanya dan khawatir tentang keselamatan data Indonesia. Lalu dari situ kita coba lihat apa sih yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Betul. Tentu saja eh, pernyataan-pernyataan tentang data ini eh, belum final. Artinya negosiasi masih sedang berlangsung. Karena itu juga mungkin yang membuat kami melihat belum ada penjelasan yang lugas menjawab pertanyaan-pertanyaan publik yang belaka itu, yang data KTP saya nanti ditransfer ke Amerika kayak gitu. Itu Hmm. belum ada jawaban dari pemerintah yang cukup lugas seperti itu. Komdigi misalkan, Ya. dia hanya mengatakan kita akan memastikan ini secure and reliable data yang ditransfer ke sana. Ya. Pastikan tidak akan mengorbankan hak warga dan sesuai dengan perlindungan data pribadi. Komdigi menyatakan seperti itu. PCO misalkan menegaskan ini terbatas pada urusan komersial. Juga menjawab kekhawatiran bahwa ini terjadi bukan pengelolaan data kita tetap dikelola oleh Indonesia. Amerika tidak mengelola data kita, dan juga memastikan ini sesuai dengan undang-undang PDP. Menko Perekonomian Erlangga misalkan juga mengatakan ini semata memberi protokol untuk arus data lintas batas negara. Jadi kalau dilihat dari pernyataan-pernyataan pemerintah, belum ada tuh yang tegas mengatakan data yang akan ditransfer nanti adalah data A, B, C, D dari kita. Mereka hanya mengatakan ini secure, reliable, hanya untuk komersil, dan yang dilakukan adalah membuat protokol. Sekali lagi, belum selesai negosiasinya. Itu yang dari pemerintah. Tapi kemudian eh, pemerintah juga Komdigi lebih tepatnya memberikan sedikit clue apa saja sih yang akan ditransfer itu, meskipun ini tidak disampaikan secara tegas gitu, tapi dia memberikan secara clue. Dan kita ingat kalau kita lihat juga clue yang disampaikan oleh Komdigi itu sesuai dengan praktik umum di seluruh dunia tentang perlindungan transfer data. Biasanya transfer data itu memang terkait dengan penggunaan layanan digital asing. Misalnya kita daftar email Pak Bunggas, itu Ya. kita sebenarnya sudah sedang mentransfer data kita. Kita daftar Facebook, jadi sebenarnya kita sedang mentransfer data Dengan kita sukarela. dengan sukarela seperti Hmm. itu. Meski bedanya kalau kita daftar email di Google, di Yahoo, di mana misalkan, bisa saja kita tidak menggunakan data pribadi kita ya secara Betul. data real kita. Bedanya itu Hmm. kalau yang mentransfer pemerintah seperti apa kayak gitu. Itu pertanyaan juga. Ya. Lalu juga misalnya kan data tentang cloud computing. Indonesia banyak yang menyimpan data dan servernya di luar negeri. Ini Ya. tentu saja jadi ada praktik transfer data di sini kalau lintas negara kan seperti itu. Lalu juga misalkan ada riset-riset yang ber yang melibatkan yang partisipannya multi negara gitu. Itu tentu saja ini jadinya ada transfer data. Misalnya lagi kita menggunakan layanan kartu kredit Visa, Mastercard, PayPal bukan kartu kredit. Hal itu juga sebenarnya kan ya transfer data keuangan digital gitu. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Tapi
memang data-data strategis nasional, kesehatan massal, data yang katakanlah data yang sensitif itu tidak pernah dibagi dalam praktek transfer data di seluruh negara tidak pernah mereka membagi tentang hal itu. Tapi Ya, sekali lagi, pemerintah memang belum memberikan jawaban yang cukup firm. Apa saja datanya, bagaimana mereka melakukan itu, ya. dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini masih menjadi pertanyaan publik juga, Pak Bogas. Oke, baik. Baik, ini awal yang baik untuk kita memulai diskusi lebih lanjut berkaitan dengan isu-isu apa yang kemudian muncul dan berseliweran di ranah netizen plus 62 gitu ya. Jadi apa Ya, saja yang menjadi kekhawatiran tadi sebagian sudah disebutkan oleh Mas Nova, tapi eh, bolehkah kita ditunjukkan dengan data tentang isu-isu apa saja yang muncul? Yang saya pikir ini akan sangat beragam sekali dan eh, ininya apa akumulasi trennya seperti apa gitu ya di data baik di media sosial maupun di media online boleh bisa dibantu tampilkan Mas Nova. baik, kita coba tampilkan dulu, Pak Bogas. Ya, share screen dulu. Ini kalau pembicaraan seperti ini biasanya paling banyak di Twitter. Apakah masih Biasanya sama paling banyak di seperti itu? Twitter, tapi kalau kita lihat datanya, Pak Ya, Bogas. oke. Em, Ya, perbincangan seperti ini memang yang paling ramai, yang paling banyak ini bercakap di Twitter. Kalau ngelihat jumlah mentionnya ada 24.000 mention ini dari seminggu ya, ya, dengan lebih dari 6 miliar interaksi. interaksi. Tuh. Dan Twitter memang mendominasi sekali. Protes Betul. publik dominan disampaikan di Twitter. Ya, Akan tetapi Pak Banggas, itu Twitter kalau kita lihat mention itu mencapai 17.000. Wajar jika interaksinya juga tinggi sekali. ya. Tetapi kalau dilihat di kanal lainnya, di TikTok hanya 182. Interaksinya lebih dari Oh 17 iya, juta. betul. Ini tinggi juga. Tinggi Jadi sekali 17 tinggi juta ya, ya. tinggi sekali. Dan artinya ini juga menjadi ketika saya mendalami datanya Pak Bogas, ini Ya, kemudian relate dengan apa yang temuan tadi. Bukan relate, memang benar temuan tadi. Bahkan di Twitter yang dominan penggunanya adalah milenial. Eh, Partisipasi akun-akun yang besar kemungkinan dimiliki oleh Gen Z itu juga tinggi. Dan itu terkonfirmasi ketika kita melihat data di TikTok. Netizen di TikTok itu betul-betul bertanya maksudnya apa? Indonesia apa ya, tidak mampu ya, mengamankan datanya sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Tentu saja saya kira respon pemerintah cepat, tetapi responnya kurang tegas ya, kurang lugas. Dan itu memberikan ruang bagi publik untuk berspekulasi. Nah, di ya. di Twitter dan TikTok itulah spekulasi-spekulasi itu berjalan dengan sangat cepat ya. Saya kira itu Pak Bongkas. Jadi kalau melihat magnitude-nya cukup tinggi, meskipun tidak eh, tidak tidak menjadi kalau dibandingkan dengan kita di awal misalkan ya, KDM atau kemarin tentang Tom Lembong ya lebih tinggi lagi Hmm, gitu. ya, Ini tidak setinggi itu, tetapi perhatian publik pada isu ini juga cukup lumayan ya. Eh, dan ya. ini menyasar berbagai usia kayak gitu Pak Bonggas. Jadi ini Baik. bukan isu elit saja, tetapi ini sudah Betul, menjadi betul. isu semua orang, Betul. isu akar rumput. Akar rumput juga kita Ya, bahkan kemarin saya ngopi di warkop, orang kalau ngomongin ini data kita nanti sebentar lagi dijual gitu kan ke Amerika. Wah, ini ya, celaka ini kalau udah obrolannya seperti itu. Karena ya, ya, misinformasi ya. jadi sangat mungkin menyebar dengan sangat cepat gitu Pak Bonggas. Betul. Dan kalau kita lihat mungkin Gen Z sebagai pengguna TikTok yang mayoritas pengguna TikTok
itu menjadikan masalah yang berkaitan dengan ya yang kemarin kan lingkungan gitu ya. Ya, Kemudian ada masalah politik dan juga masalah yang berkaitan dengan digital itu kan juga ini kan generasi digital betul, gitu ya. betul, 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 betul. Katakan mereka sangat sadar dalam dalam Hmm, hmm, poin hmm, ini gitu ya. betul. Cuma memang nggak tahu nanti Mas Nova akan bongkar isu-isu apa yang muncul, tapi kecurigaan saya salah satu isu besarnya justru karena eh, apa kekurangpahaman terhadap sebetulnya isunya apa sih sebenarnya gitu. Betul nggak Iya, gitu? Betul iya. nggak Mas? Coba nanti kita lihat isu-isu yang di spot di monitoring oleh drone Embreed yang muncul apa saja gitu. Betul Oke. nggak ada di nah, Kita lihat perbincangan ya, peta perbincangan ya. Sebenarnya apa ya saja sih memang yang muncul di peta perbincangan atau siapa saja sih yang berbicara tentang hal ini? betul. Jadi yang berbicara tentu saja paling besar yang memberikan dampak paling besar adalah media. Media Ya, mengamplifikasi pernyataan-pernyataan dari pemerintah maupun pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan publik. ya, Kritik-kritik publik juga diamplifikasi oleh media karena itu media menjadi akun yang sangat prominen dalam isu ini. betul. Ah, dan kedua yang juga cukup prominen dan yang paling banyak justru adalah akun publik umum yang Oh, oke. mendiskusi dan publik umum ini kebanyakan dia merujuk pada dua dua pertama pakar, yang kedua ketika mereka tidak paham siapa apa isunya bagaimana sebenarnya mereka bertanya pada Grok Pembonggas pada AI ini. Hmm, Jadi mereka merujuk pada pernyataan-pernyataan pakar. Di situ para pakar mendiskusikan dampak transfer data ke Amerika. hmm, Lalu ini Indonesia harus memberikan mendorong adanya penegakan kedaulatan data. Juga loh, Amerika juga sering terjadi loh kebocoran data di Gujarat. Amerika dan besar kebocoran datanya, Mhm, mhm. punya lembaga maupun punya swasta gitu sering terjadi di Amerika, Ya, mengingatkan tentang hal itu dan publik di situ mengamplifikasi tentu saja dan menyatakan wah kalau kayak gitu bahaya dong kita memberikan data ke Amerika kayak gitu. Tapi yang paling banyak adalah bertanya kepada AI. Ini fenomena, saya kira fenomena yang baru menarik ya. selama kita mengamati data. Grok kemudian menjadi akun yang juga cukup prominen dirujuk oleh publik kayak gitu. Ya, Lalu tentu saja ada aktivis yang berbicara tentang ini. mhm. Data sering bocor, diingatkan, data WNI jangan-jangan dijual dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang Ya, paling suara atau narasi yang paling kuat disampaikan oleh aktivis adalah Anda pemerintah potensial melanggar undang-undang PDP dan melanggar hak asasi manusia. Ini aktivis. Mhm. saya kira isu yang sangat serius. Meskipun yang disampaikan oleh aktivis ini memang amplifikasinya tidak terlalu tinggi ya. Saya Hmm, paham kenapa amplifikasinya terlalu tinggi. Karena kalau dilihat cuma ada dua klaster yang cukup besar nih Pak Bungkas. Tirto ID di sini yang mewakili oh, media, Tirto ID lalu betul. Grok yang mewakili katakanlah pakar gitu ya. Hmm, Menggantikan AI yang menggantikan kepakaran gitu kira-kira gitu. oke, Dan tentu saja oke. di situ ada banyak sekali pakar, ada Pak Yanluar Nugroho, ada Ono Purbo dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi orang bertanya ke sini, ke pakar-pakar ini, orang berdiskusi di sana, publik umum itu berdiskusi di sana, dan Grok menjadi rujukan. Sehingga Hmm, kalau kita lihat apa saja sih isunya, ya, tentu yang pertama adalah skeptisisme. ya, Dan ini terkait dengan pelanggaran privasi. Jangan-jangan memang nanti setelah data kita ditransfer digunakan, disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Pak Bungkas, Trump di periode pertamanya menang mhm. dan dia dituduh memanfaatkan data dari Yes. Facebook. Kasus Apakah Cambridge ini Cambridge juga Analytica. ya, dan Hmm, data Facebook itu data data yang terbuka untuk publik kayak gitu ya. hmm. Data Facebook itu isinya ya selain data publik ya juga data Privat. preferensi, Ya, preferensi orang ngeklik, preferensi orang belanja kalau sekarang dan sebagainya. betul. Jangan-jangan ketika mereka mengetahui itu mereka bisa menyusupkan berbagai macam agenda lewat Ya, hal ini. Kan jadi lebih terbuka gitu.
Ya, Yang kedua, masalah perlindungan data pribadi. Eh, AS menyatakan komitmen pelindungan, tapi publik meragukan karena AS seringkali kita mendapatkan informasi tentang kebocoran data di Amerika Serikat. Lalu yang ketiga, transparansi dan pengawasannya. ya, Ini yang mana data yang akan diserahkan, yang mana yang data yang akan ditransfer. Lalu adakah badan yang independen mengawasi transfer data ini? Karena kalau tidak, gelap semuanya Pak Bunggas. Kita betul-betul menyerahkan hak, hak hak pribadi kita kepada pemerintah, dan pemerintah kalau mentransfer itu dengan semena-mena gitu, itu bisa berbahaya buat kita semua. ya, Lalu tentu saja di sini pemerintah jadinya berpotensi melakukan pelanggaran hukum kayak gitu. Dan seperti ya berhubungan dengan ini ya, selain transparansi itu dengan keamanan data, apakah akan disalahgunakan? Ada risiko terhadap keamanan nasional. ya, Kalau misalkan ya untuk kepentingan pribadi mungkin, atau untuk untuk kepentingan politik, atau untuk kepentingan negara Amerika, mereka bisa mendistribusikan data-data yang sesuai dengan karakteristik publik Indonesia. Bagaimana kalau kemudian itu digunakan untuk hal-hal yang berbahaya untuk publik Indonesia? Menstimulus adanya konflik horizontal antara satu tempat dengan tempat lain, antara satu suku dengan suku lain, dengan cara yang dengan cara yang cukup manipulasi yang cukup cukup apa ya eh, cukup baik kayak gitu. Lalu yang jadi pertanyaan juga, apakah Indonesia akan mendapatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan ini? Karena ini kan konteksnya kesepakatan. Apakah Indonesia akan mendapat manfaat ekonomi dari pembukaan data ini? Bukankah yang terjadi yang sekilas langsung bisa kita baca adalah sebaliknya? Data-data kita digiring ke sana, ditransfer ke sana, jadi sehingga mereka bisa melihat, oh ternyata produk ini yang laku di Indonesia. Bagaimana dengan UMKM kita? ya, Bagaimana dengan usaha-usaha skala kecil kita jika mereka masuk ke wilayah, memutuskan untuk masuk ke wilayah itu kayak gitu, masuk ke wilayah apa ya, wilayah ekonomi yang bersinggungan langsung dengan UMKM kayak gitu, seperti itu. Lalu dan banyak hal lainnya Pak Bungkas, tapi seperti kurang kepercayaan terhadap perlindungan data ya AS ya, karena AS sering kali bocor datanya, juga kesesuaian dengan hukum dan HAM, karena eh, data adalah hal yang sangat sensitif bagi Indonesia, bagi setiap warga, dan itu adalah hak. Tidak ada satu orang pun yang berhak untuk membagi data kita kan Pak Bungkas, ya, kayak gitu. betul. Jadi kalau saya lihat tadi isu-isu tadi, dan kalau mau diganti isu itu menjadi satu kata, skeptisisme. Betul. Skeptisisme terhadap ya apapun itu, apa yang sekarang sedang terjadi dalam Ya. konteks apa transfer data ini, skeptis dengan pemerintah, skeptis dengan kesepakatan, skeptis dengan Amerika Serikat gitu ya. Ya. Dan kalau saya bisa membaca kalau seperti ini berarti sentimen publik yang muncul akan lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Tentu Dan saja Pak Bungkas. bukan isu ya, apa emosi yang muncul pun juga lebih banyak ke emosi yang negatif itu Eh, terbaca di dalam Coba kita lihat ya Pak Bungkas ya, ya, datanya seperti apa. Kalau tentang sentimen, tentu ya, saja media massa berusaha senetral mungkin. Mereka banyak mengamplifikasi, mencoba menyebarkan pernyataan-pernyataan resmi dari pemerintah. ya, Dan tentu saja tone-nya jadi negatif pada pemerintah. Ini kalau kita ngeliatnya ke ini ya, dari mhm, sisi pemerintah kayak gitu, atau dari sisi isu ini, isu transfer data. Dan itu tentu saja positif lebih dominan. Karena media juga bukan berarti media sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah tuh. Karena terlihat juga media memberikan kritik.
Misalnya dengan mengangkat bahwa di Amerika juga terjadi masalah loh dengan perlindungan data, itu diangkat juga oleh media. Itu media memberikan kritik juga. Ya. Lalu media juga memberikan batasan-batasan, misalkan mengingatkan ini ada potensi loh untuk melanggar UU PDP dan seterusnya dan seterusnya banyak sekali. Tetapi tentu kalau dari sisi volume media kelihatannya memang karena tadi ya memberitakan pernyataan-pernyataan resmi dari negara, dari pemerintah, jadi ya tentu kelihatan jadi lebih positif. Berbeda memang di media sosial. Kalau di media sosial, yang negatifnya justru menjadi lebih tinggi. Kecurigaan, lalu pesimisme, Ya. lalu juga kritik tentang masa sih Indonesia diminta 19% oleh Trump mau, udah gitu diminta datanya ditransfer juga mau, ini gimana sih kamu ini? Kira-kira kayak gitu. Untung atau buntung? Kedaulatan kita di kedaulatan kita benar-benar bukan cuma kedaulatan kita, kemampuan bernegosiasi para pemimpin kita dipertanyakan betul oleh publik pada isu ini. Ya. Seperti itu kira-kira sentimennya. Jadi 57% lebih dari setengahnya memang negatif ya. Cuma 27% yang positif, dan ini sebenarnya juga amplifikasi dari akun-akun pemberitaan. Jadi tidak terlalu banyak yang mendukung. Kalau tadi ada memang klaster yang mendukung, tetapi narasinya itu ya begini, tidak akan melindungi, tidak akan melawan UU PDP sesuai dengan regulasi, tidak akan melanggar UU PDP, menjamin dan sebagainya dan sebagainya. Narasi-narasi yang tidak menjawab pertanyaan publik. Saya kira begitu. Itu jadi PR betul. Ya. Dan kalau kita lihat juga gimana sih emosinya. Mhm. Yang pertama tentu saja kaget kok mau Oh. Indonesia transfer datanya dengan Amerika. Semua orang di muka bumi ini yang pikirannya waras kira-kira menilai Trump itu adalah monster. Menilai Trump adalah satu apa ya, salah satu kegagalan Amerika yang terkini, kira-kira kayak gitu. Kok Ya. mau menyerah pada Trump kayak kira-kira banyak sekali tentang hal itu. Juga banyak yang ngomongin tentang kemarin, menghubungkan dengan pernyataan Pak Prabowo tentang antek asing gitu ya, Hmm. bahwa demo-demo itu dibayari oleh antek asing. Nah ini apalagi menyerahkan data kepada Amerika, apalagi gitu. Kalau bukan ini bukan cuma antek, kalau kayak gini namanya jongos jongos Amerika gitu. Publik sampai sekasar itu Pak Bunggas, Ya. kayak Ya. gitu. Lalu tentu saja setelah itu ya tentu marah ya. Marah karena kata yang paling banyak digunakan adalah menjual, Menjual dan data. iya menjual data, dan yang banyak dipakai juga digunakan juga adalah dikelola datanya oleh Amerika. Ini yang kemudian dijawab oleh PCO, data kita tidak dikelola. Ya. Tetapi tidak dijawab tuh data kita tidak dijual karena kayaknya belum jelas juga data yang mana yang akan Betul dikelola, akan sekali. ditransfer kayak gitu. Betul sekali. Saya kira itu adalah dua emosi yang sangat besar, kaget dan marah. Dua Kagetan. emosi ini mencerminkan apa ya? Bukan cuma kekagetan Pak Ponggas, tetapi orang kaget dan marah itu kayak orang sebentar lagi mau ngamuk Pak Ponggas. Waduh, bahaya nih. Bahaya. Iya, Ya. Ya. biasanya kalau kita ada kecelakaan di jalan, pertama kita kaget dulu Pak Bongkas. Ya. Setelah itu kalau kita ngerasa nggak salah, kita marah gitu kan ya. Ya. Setelah itu biasanya ngamuk Pak Bongkas. Waduh. Iya, Ini mesti jadi saya hati-hati kira juga ya. pesannya pemerintah harus betul-betul kalau ingin mendorong ini diterima oleh publik, saya kira pemerintah harus bisa menyampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan publik yang remeh sekali. Data Ya, apa yang akan ditransfer? Itu betul harus sekali. dijawab. Betul sekali. Betul. Sepakat sekali apa Mas Nova. Jadi memang ini sebetulnya berkaitan dengan internasional ya. Ya, Kesepakatan bilateral gitu. Tapi kesepakatan bilateral itu kalau menyangkut kepada hajat hidup orang banyak, kemudian ya publik merasa dia perlu diikut sertakan gitu iya kan. betul dilibatkan. Betul, banyak yang merasa bahwa
proses pengambilan keputusan itu sepihak lah katakanlah gitu Ya, ya. Negara tidak mengajak dialog masyarakat gitu ya. ya. Pun kemudian nanti jadi pertanyaannya apakah setiap kebijakan perlu didialogkan gitu. Ya, ya memang repot juga kalau sampai Betul. ke arah situ ya. Tetapi kalau kami melihat di media sosial kan memang pertanyaan-pertanyaan itu memang belum selesai dan didiskusikan di publik. Ya, Nah, dan kalau kita lihat responnya memang pemerintah sepertinya menunda respon karena ininya juga belum selesai itu rundingan. diskusi dengan Amerika juga kan belum Ya. selesai. Nah, kalau dari situ, kalau menurut politician akademi, Mhm. apakah respon pemerintah ini sebenarnya sudah tepat, Pak Bonggas? Respon pemerintah ini kalau kita bilang pemerintah, pemerintah yang mana? Karena yang ngomong banyak dan Iya, 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 iya. yang perlu saya kritisi juga yang ngomong banyak tapi sepotong-sepotong nggak Iya, tuntas. Nah iya, ini justru statement-statement yang tidak tuntas itu memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada memberikan jawaban. Nah iya, ini iya. yang eh, saya kritisi juga gitu ya. Mungkin terakhir pada waktu Pak Prabowo dicegat dan ditanya gitu kan, dia bilang oh ini masih ongoing gitu ya, masih ongoing proses gitu. Iya. Nah, cuman kan pertanyaan juga ya sebetulnya yang menjadi kesepakatan awalnya itu apa, yang ongoingnya seperti apa, datanya yang bagaimana itu yang menurut saya belum dijelaskan ke publik dengan baik. Jadi Hmm. seharusnya ya, ini kita bicara seharusnya eh, ada satu hal yang baik pada waktu kesepakatan dagang itu kemudian dicapai. Waktu itu kan Menko Pak Erlangga memberikan penjelasan secara keseluruhan gitu ya, secara keseluruhan tentang bagaimana negosiasi yang didapatkan atau kesepakatan sementara yang didapatkan gitu ya. Nah, tapi poin mengenai pembicara itu kan yang jadi perdebatan publik sebetulnya banyak ya. Jadi yang mengenai 19% itu sudah pantas atau enggak atau Iya. ya bisa lebih kecil lagi atau mestinya gimana. Terus masalah TKDN, masalah banjir produk-produk dari Amerika Serikat yang 0% nanti masuk itu sebetulnya perdebatannya banyak. Tetapi kalau saya lihat dari hampir semua perdebatan yang paling tinggi justru masalah transfer data Transfer ini. data. Iya. Nah, kalau seperti itu seharusnya pemerintah memberikan eh, satu waktu lagi khusus spesial membahas mengenai masalah transfer data. Sehingga nggak timbul pertanyaan yang banyak dari publik. Nah, kalau ini kan kayak eh, Bu Mutia Menkomdigi menjelaskan nanti kita koordinasikan. Oh, ini nggak seperti itu kok gitu. Hmm. Terus Pak Mensesnek gitu ya, Pak Prastio menyatakan, oh ini bukan seperti itu gitu. Ya bukan seperti itu, seperti apa gitu kan? Ini Iya. kan nggak pernah dapat penjelasan yang sekali lagi yang sifatnya tuntas, yang membuat masyarakat pertanyaan-pertanyaan di masyarakat dan asumsi-asumsi dan skeptisisme masyarakat itu dijawab dengan baik gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah respon pemerintah sudah tepat, kalau menurut saya ya kurang tepat. Hmm. Menurut saya seharusnya apa sih susahnya? Ini kalau dari sudut kebijakan publik ya, mengumpulkan ya misalnya menteri-menteri yang berkaitan dengan masalah transfer data, misalnya Menkomdigi, kemudian ada lagi menteri Hukum dan HAM gitu ya, menteri apa kan kita udah ada undang-undangnya juga gitu kan. Hmm. Dikumpulkan mereka buat statement bersama bahwa yang dimaksud ini begini begini begini. Tahapannya sampai di sini yang ditransfer itu data ini gitu, nggak termasuk misalnya kayak tadi data kesehatan, data ibu kandung, data rekening di bank, data chat sama selingkuhan. Saya nggak tahu ya, tapi yang dikhawatirkan masyarakat itu harus dijawab harusnya gitu ya. Jadi termasuk kalau misalnya ini belum tuntas, masih ada yang di bagian yang masih kami negosiasikan gitu ya. Itu Ya. adalah bagian ini, dan ini masih dinegosiasi. Nah, ini kan yang kita lihat penjelasannya sepotong-sepotong oleh pejabat yang berbeda-beda, yang kemudian hasilnya di masyarakat juga makin membingungkan gitu ya.
betul betul. Itu kalau saya lihat dari sudut apa namanya respon respon pemerintah gitu ya, karena kita harus garis bawahi lagi, kita ini dari respon yang muncul dari masyarakat itu kan tadi garis bawahnya mengenai skeptisisme dan ketidakpercayaan publik. Ketidakpercayaan publik kepada apa? Kepada kesepakatan itu, apakah menguntungkan Indonesia atau tidak. Ketidakpercayaan terhadap apa? Terhadap pemerintah yang akan mentransfer data. Karena kalau kita lihat di Indonesia sendiri, masalah transfer data atau masalah kebocoran data bukan hal baru gitu ya. Betul, bukan hal baru. Kita, kita melihat apa bank-bank ya, bahkan bank-bank pemerintah sekalipun banyak yang datanya dijebol gitu kan, bank swasta apalagi. Kemudian ada lagi juga kasus misalnya data kita terpakai di acara, ya bukan rahasia umum mungkin ya, kalau masa pemilu itu kita kelihatannya kok masuk semua itu. Iya, Bahkan saya sebagai konsultan pernah ditawarin oleh apa namanya ya seseorang lah, institusi gitu. Pak, ini mau nggak data nomor telepon semua lengkap di daerah ini gitu ya, supaya kita bisa blast apa kampanye gitu ya. Dan iya, itu kan iya, yang iya. terjadi di 2024 seperti itu, apakah pilkada, pileg atau pilpres itu terjadi gitu ya. Data di Dukcapil terlihat dijebol gitu ya. Kemudian sekarang kita bicara Amerika. Sama saja masalahnya gitu ya. Facebook dan apa Cambridge Analytica itu tahun 2014 ya, yang perang Iya. pertama itu kan bermasalah ya. Jadi bermasalah dalam konteks ada diduga 87 apa namanya user dari Facebook yang datanya dibocorkan oleh Facebook, yang akhirnya dimanfaatkan untuk kampanye, dan kampanye itu dua-duanya berhasil pada waktu itu. Yang pertama kampanye Donald Trump pertama ya, di 2014, maaf bukan Iya. 2020. Kemudian yang kedua pada waktu kasus hengkangnya Inggris dari apa Brexit. European Union, ya, kasus Brexit, betul. Nah itu Cambridge Analytica itu diduga memanfaatkan data dari pemakai Facebook, ya, sehingga pada waktu itu Facebook kena denda sekian juta US dollar gitu ya. Kemudian ada lagi kasus di Eropa juga yang Facebook juga dituntut untuk itu gitu. Jadi istilahnya dalam dalam negerinya sendiri pemerintah Amerika juga nggak bisa menghandle dengan baik permasalah perlindungan data gitu ya. Nah ini ibaratnya data kita mau diberikan ke pihak-pihak yang kurang bisa dipegang Betul, integritasnya betul. Ya. untuk apa mengelola atau melindungi data pribadi. Nah, kalau itu catatan saya apa Mas Nova dalam kaitan dengan respon pemerintah dan dalam menanggapi apa permasalahan data ini Ya, ataupun saya data. kira karena memang belum selesai juga itunya negosiasinya, jadi mungkin pemerintah juga belum bisa menjelaskan tentang mana-mana data yang akan ditransfer atau tidak ditransfer kayak gitu ya. Ya. Tetap ya kita ini aja lah Pak Bonggas, kita berhusnuzon saja kepada pemerintah kayak gitu. Nah, Itu yang terjadi kayak gitu. betul, betul. Tetapi kalau untuk, saya kira perlindungan data pribadi adalah hal yang sangat mutlak dilakukan oleh pemerintah, oleh negara ini. Betul. Pemerintah harus mampu menjalankan hal itu. Ya, Eh, dan transfer data saya pikir bukan hal bukan hal yang bisa dilakukan begitu saja oleh pemerintah tanpa melibatkan tanpa melakukan kajian serta melibatkan masyarakat, partisipasi publik yang cukup. Banyak yang mengatakan tentang hal itu juga, tetapi sejauh apa sih sebenarnya Pak Bungkas isu pada isu atau pada hal-hal seperti apa pemerintah itu sebaiknya melibatkan lebih banyak partisipasi aktif dan partisipasi yang eh, apa ya, bukan partisipasi biasa gitu, partisipasi apa ya, kata Bu Fitri itu istilahnya partisipasi, saya lupa banget.
Tapi kira-kira partisipasi seperti apa sih yang kapan para publik harus berpartisipasi? Maaf, saya ulangi, kapan pemerintah harus melibatkan partisipasi publik ketika akan mengambil kebijakan-kebijakan? Baik. Jadi memang kalau dalam konteks kebijakan publik, sebetulnya rakyat ini kan udah menyerahkan istilahnya kedaulatannya kepada Mm-mm. negara untuk bisa melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya gitu ya. Dalam konteks tentu saja tidak semua kebijakan juga apa namanya bukan perlu mendengarkan harus mengikut sertakan semua gitu ya. Karena kalau Ya, semua kebijakan harus mendengarkan apa suara atau kepentingan dari masyarakat yang berbeda-beda ya di dalam mm, yang demokratis ini, maka mungkin nggak pernah akan bisa terjadi sebuah kesepakatan atau sebuah kebijakan gitu ya, karena harus betul. didengarkan. Kan ini ada deadline-nya. Nah, sama seperti hubungan bilateral, hubungan internasional itu pasti ada deadline-nya ya. Kalau Ya, kayak dengan internasional, ya bukan maunya kita saja, tapi kan ada pihak luar yang harus deal ya, harus negosiasinya harus berjalan dengan baik. Nah, dalam konteks keterbatasan waktu ini, kadang-kadang memang pemerintah mengambil sikap untuk tidak tidak banyak memancing mm, apa eh, aspirasi dari publik, karena kalau mm, memancing aspirasi dari publik bisa menghentikan eh, negosiasi yang terjadi, bisa mm. merusak dan bisa membuat kesepakatan itu menjadi berbalik lagi gitu, Ah, sehingga iya. nanti menjadi tidak ada kesepakatan gitu. Ya, Jadi dalam konteks ini kalau menurut saya mungkin yang dilihat pemerintah, oke, kita udah tahu aspirasi masyarakat, yaitu memperjuangkan kepentingan nasional gitu ya. Nah, memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam konteks perdagangan tentu saja dengan Amerika Serikat, karena kita masih punya beberapa ketergantungan dengan Amerika Serikat. Makanya kita berusaha menegosiasikan beberapa hal. Nah, beberapa hal itulah yang kemudian salah satunya mengenai masalah transfer data, yang saya yakin kok pemerintah juga sejak awal juga nggak mengira ini akan dimajukan sebagai salah satu klausul juga. Tetapi kalau dikembalikan ke masyarakat atau jadi debat publik, ini akan bisa memakan waktu yang jauh lebih lama lagi ya. gitu. Sehingga akhirnya diketok, oke, siap. Walaupun detailnya nanti masih menyusul. Mungkin Mm, belum terlalu banyak dijelaskan ke publik juga karena memang detailnya belum belum dibicarakan, dan kalau sudah tersebar di publik nanti malah jadi mm. bumerang gitu ya Ya, untuk kesepakatan, karena ada kesepakatan-kesepakatan kan sifatnya confidential gitu ya, between governments gitu. ya. Jadi ini yang saya lihat mungkin pemerintah memang belum belum tuntas. Cuma kalau menurut saya ketidaktuntasan itu nggak apa-apa Mm, diinformasikan kepada masyarakat gitu ya, karena ini bukan cuma masalah kesepakatan dagang yang melibatkan hanya pengusaha-pengusaha Indonesia, tapi ini melibatkan hak dari setiap warga negara Indonesia kan. Apalagi kan ya. sebetulnya kita udah punya undang-undang perlindungan data pribadi ya, tahun 2022 itu udah keluar, undang-undang nomor 27 tahun 2022. Nah, sekarang permasalahannya kita sendiri sebetulnya nggak konsisten menjalankan undang-undang itu. Karena regulasinya yang sudah diatur dalam undang-undang tidak langsung diimplementasikan. Contohnya terbentuknya Badan Regulasi Perlindungan Data Pribadi. Itu Mm, diamanatkan di undang-undang, dan harusnya 2024 itu Oktober 2024 itu seharusnya sudah terbentuk badannya kalau instruksi dari undang-undang. Tapi kan ya. presiden belum membuat itu, pemerintah belum buat itu. Kenapa? Karena mungkin nggak dianggap prioritas. Mm, Justru adanya kesepakatan dagang yang mengikuti klausul transfer data ini, menurut saya harusnya jadi pemicu untuk kita segera berbenah di dalam. ya. Tuh. Bagaimana kita mau membuat kesepakatan kalau regulasinya sendiri secara internal kita belum jalankan? Bagaimana membuat sebuah kesepakatan kalau badannya sendiri yang seharusnya sudah dibentuk kita belum bentuk gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini juga
harus dipikirkan oleh pemerintah sebagai bagian dari konsekuensi kesepakatan resiprokal tadi gitu. Ya, Itu Mas, kurang lebihnya seperti itu mengenai. Nah, yang menarik sebetulnya kalau kita lihat dari kasus ini nggak banyak politisi yang bicara. nggak banyak. Ya, ini Nggak menarik banyak loh memang. Mas. Karena kalau kita lihat tadi dari drone emprit, kita bahkan melihat pakar banyak berbicara. Nah, ini Pakar yang berbicara ya. bagus Ya, kalau menurut saya hal yang positif ya. ya, Artinya publik juga menikmati diskusi yang disampaikan oleh pakar dari dasar pemikiran seorang kepakaran gitu ya. ya. Jadi saya pikir itu bagus dibandingkan dengan politisi yang berbicara yang kemudian tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Ini kan sering terjadi di waktu lalu gitu ya. Jadi ini saya pikir hal-hal positif dari setiap perdebatan polemik yang terjadi di masyarakat, menurut saya harusnya pemerintah bisa mengambil poin positif gitu ya. Masyarakat kita ini bukan masyarakat yang yes man, yes bapak, asal bapak senang juga. Mereka sudah mulai kritis gitu ya dengan adanya media sosial, dengan adanya monitoring dari drone emprit gitu ya. Pemerintah kan sebetulnya sudah bisa memetakan bahwa masyarakat kita ini sudah masyarakat yang terliterasi juga gitu ya, sehingga harus hati-hati. Ini tadi saya baru dengar berita bahwa Partai Buruh dengan beberapa serikat buruh di bulan Agustus mau mengadakan demo besar, Mas. Ada puluhan ribu, ada 75.000 mereka janjikan di bulan Agustus mereka mau demo. Salah satu topik demonya mengenai transfer data. Nah, ini kan artinya sudah mulai masuk ke ranah yang yang tadi Mas bilang, kalau udah marah, kemudian kaget, marah, kemudian Bentar bisa lagi ngamuk. gitu ya. Nah, ini jangan sampai ngamuk. Gimana caranya nggak ngamuk? Ya tadi, Bo kasih waktu satu menjelaskan secara komprehensif bersama-sama menteri, sehingga pasti akan masih banyak pertanyaan saya yakin. Tapi paling tidak gitu ya, kekhawatiran publik ini bisa dijawab dengan baik gitu. Iya. Itu Mas dari saya. Ya betul. Saya kira penting sekali itu Pak Bungkas agar kita tidak ngamuk. Berbagai pertanyaan yang sebenarnya kan sederhana saja. Data yang mana yang akan ditransfer? Kalau itu tidak bisa dijawab, setidaknya pastikan data yang mana yang tidak bisa ditransfer, yang tidak akan ditransfer. Karena kita harus pastikan perlindungan data pribadi kita dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Saya kira itu dari Pak Bungkas. Ya, terima kasih. Tampaknya sudah cukup kita berdiskusi malam ini membahas mengenai sentimen publik tentang masalah data transfer Amerika Serikat sebagai bagian dari resiprokal, dan apakah ini pemerintah dituduh menjual data atau mengurangi kedaulatan digital kita. Ya, kita lihat nanti diskusi lebih lanjut, tapi ya pasti kalau menurut saya tidak ada pemerintah yang bermaksud negatif. Semua pasti ingin mengejar kepentingan nasionalnya. Cuman how to-nya, caranya ini yang kadang-kadang kita kok kayak nggak belajar-belajar ya. Sudah pernah terjadi kasus yang seperti ini yang dijelaskan secara baik, secara komprehensif. Saya pikir itu jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong kan ibarat kita dikasih puzzle gitu, ini mau kemana gitu kan, bingung gitu. Baik, saya pikir sudah cukup ya Mas Nova, kita berdiskusi malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti diskusi ini, segmen Kata Pak D dengan penuh. Semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.